Dan itu kita ngelihat daripada para salafun saleh, mereka kalau kasih nasihat, nasihatnya itu mudah diterima. Bahkan tidak pakai bahasa-bahasa yang keren, ya, bahasa-bahasa setiap hari, bahasa-bahasa awam nas. Padahal alim luar biasa, akan tapi kalau ngasih nasihat, nasihatnya itu mudah untuk diterima orang awam. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali masih di kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Masih berkaitan tentang taklimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya cara taklim yang banyak, metode taklim yang banyak. Ya, salah satunya di sini yang pertama, beliau selalu ngasih jarak antar ceramah dengan ceramahnya yang lain. Ya, jadi tidak langsung terus-menerus setiap hari diceramai. Sahabat Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu ya. Jadi setiap Nabi ketemu diceramai, tidak seperti itu. Ya. Kenapa? Di sini disebutkan hadis daripada Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bi mau'izah fil ayami karahatan as-sa'amah alaina. Beliau sallallahu alaihi wasallam ngasih jarak antar taklim dengan taklim yang lain, antar ceramah dengan ceramah yang lain, disebabkan karena apa? Karena takut sahabat Nabi itu jenuh. Maka diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang Nabi Muhammad SAW itu berhenti untuk mengajari karena apa? Takut bosan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ini wajahnya indah, bicaranya enak. Ya. Kalau seandainya seorang itu duduk kumpul sama Nabi, pasti jatuh cinta. Tapi Nabi Muhammad SAW juga memperhatikan sifat manusia. Sifat manusia itu apa? Sering bosan. Ya, makanya taklimnya itu berbeda-beda. Ya. Terkadang ada daras sirah, terkadang ada daras hadis, pelajaran sirah, pelajaran Al-Quran. Ya, tidak serta-merta langsung belajar Al-Quran full. Ya, seminggu belajar Al-Quran terus ya, ini ya tidak diperkenankan. Nabi Muhammad SAW tidak melakukan seperti itu. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu beliau selalu berbicara sesuai dengan pemahaman orang yang diajak bicara. Ya, tidak berlebihan. Kalau ngomong tidak dhuwur. Kalau ngomong itu sesuai dengan siapa yang diajak bicara. Ini termasuk metode Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah. Ya. Beliau innahu yukhatibun nas ala qadri uqulihim wa bima yatawa'amu ma'a madarikihim wa yatanasab ma'a fitrihim wa asalibihim wa liyasuqa mau'izatul hasanah fi samahatin wa yusr. Ya, Nabi Muhammad SAW itu bicara kepada mereka sesuai dengan akal mereka, ya, sesuai dengan pemahaman mereka, yang sama dengan tabiat karakter mereka. Dan Nabi Muhammad SAW kalau ngasih ceramah itu ceramahnya itu mudah difahami. Dan itu kita ngelihat daripada para salafun saleh, mereka kalau kasih nasihat, nasihatnya itu mudah diterima. Bahkan tidak pakai bahasa-bahasa yang keren, ya, bahasa-bahasa setiap hari, bahasa-bahasa awam nas. Padahal alim luar biasa, akan tapi kalau ngasih nasihat, nasihatnya itu mudah untuk diterima orang awam. Ya, tidak pakai bahasa yang sulit, tidak pakai ibarah yang sulit, tapi pakai cara yang mudah difahami oleh orang awam. Kemudian metode Nabi Muhammad SAW yang ketiga, beliau terkadang beliau itu berbicara dengan logat mereka atau bahasa mereka, istilahnya bahasa daerah. Nabi Muhammad SAW orang yang paling fasih. Ya. Tapi kalau untuk dakwah, Nabi terkadang
pakai lahjah mereka atau bahasa daerah mereka. Diriwayatkan daripada An Asim ya Al-Asy'ari, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, laisa minam birrim siyam fim safar. Ya, laisa minam birrim siyam fis safar. Artinya bukan termasuk daripada kebaikan seseorang itu puasa atau musafir dalam keadaan berpuasa. Ya. Jadi kalau seandainya seorang itu takut untuk tidak kuat, maka diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Ini Nabi Muhammad SAW bicara pakai logat mereka, ya. Logatnya kaum al-Asy'ariyin, ya. Yang artinya laisa minal birri. Jadi alif lamnya itu diganti mim. Jadi laisa minal birri itu minam birri, ya. Albir diganti ambir. Ya, jadi kalau dibaca semuanya laisa minam birrim siyam, asyam maksudnya siyam fis safar. Sehingga ya ini juga termasuk sunnah kalau kita dakwah di daerah Jawa ya pakai bahasa Jawa. Ya, kalau dakwahnya di Sunda pakai bahasa Sunda. Kalau dakwahnya di Madura pakai bahasa Madura. Ya, ini baiknya. Tapi setiap orang itu kan tidak mungkin dia bisa mempelajari berbagai macam daerah. Kalau Nabi Muhammad SAW beliau tahu semua bahasa. Tapi kalau kita dakwahnya di mana, maka pakai bahasa daerah atau bahasa setempat itu termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW atau termasuk metode dakwah di dalam mengajar. Ya. Kemudian cara Nabi Muhammad SAW di dalam mengajar, beliau mengulangi kalimat itu sampai 3 kali. Ini termasuk sunnah. Diulang-ulang, satu kalimat, satu penjelasan diulang sampai 3 kali. Supaya apa? Supaya orang yang mendengar itu tahu betul, faham betul. Sampai sahabat mengatakan, aku kalau seandainya mau menghitung kalimat Nabi, kata Nabi satu persatu, niscaya aku akan bisa. Saya akan nulis ini kata-katanya Nabi satu persatu, niscaya aku akan bisa tulis. Dari saking Nabi Muhammad SAW kalau bicara perlahan-lahan, satu kata demi satu kata, tidak terburu-buru. Ini termasuk cara Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW kalau seandainya mau memerintahkan suatu perkara atau melarang suatu larangan, maka Nabi Muhammad SAW itu tidak langsung memerintahkan atau tidak langsung melarang full, tapi pakai metode tahap per tahap. Jadi tidak langsung, sebagaimana Al-Quran. Al-Quran itu ketika melarang apa? Ketika melarang khamr, ketika mengharamkan khamr, maka tidak langsung turun ayat untuk mengharamkan khamr, mengharamkan bir, tapi turunnya itu perlahan, ya. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Karena di saat itu di Mekah atau di kalangan para sahabat itu mereka setiap hari itu minum khamr, setiap hari itu minum bir biasa, ya. Belum ada ayat, tapi karena sudah menjadi adat, maka tidak turun ayat langsung mengatakan bir haram, tidak, tapi perlahan. Sampai kemudian masa demi masa Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat, kemudian turun ayat wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'un linnas wa itsmuha akbaru min naf'ihima, ya. Kemudian larangan turun, larangan apa? Untuk minum khamr, ya. Maka Nabi Muhammad SAW kalau seandainya beliau mau melarang sesuatu atau memerintahkan sesuatu, maka biasanya bertahap. Makanya ibadah yang paling akhir, ya, yang terakhir itu, ya, yang terlambat perintahnya itu ibadah apa? Puasa. Puasa paling sulit, ya. Zaman sekarang enak kita puasa, ya, masuk di kamar.
ya, pakai kipas angin, pakai AC, ya. Kalau seandainya sumpek sedikit jalan-jalan, ngabuburit. Nah, kalau zaman dulu puasanya apa? Perang, panas-panasan. Nah, kita kena panasnya Solo ini sudah, ya Allah. Ya. Puasa, di rumah, terus nanti keluarnya nanti. Ya. Tapi zaman sahabat perang, makanya puasa itu perintahnya akhir. Ya, makanya diperintahkan untuk puasa hari Asyura. Ketika itu sebelum puasa Ramadan diwajibkan, nah, Asyura itu wajib. Ya. Puasa turun ayatnya itu terakhir setelah hijrah, ya, setelah di tahun kedua baru turun perintah puasa. Maka Nabi Muhammad SAW kalau seandainya mau melarang sesuatu, ya bertahap. Begitu juga metode dakwah. Kalau seandainya mau mengajari orang sesuatu, maka dengan bertahap, ya, datang ke suatu daerah, ya, yang di situ masih ada kemungkaran, maka kita tidak bisa langsung merubahnya kecuali sampai kita tahu sampai kita tahu penggantinya. Ini mungkar, ini tidak diperbolehkan. Ya. Apa gantinya? Cari ganti yang baik, ya, yang bisa mengalihkan mereka daripada maksiatnya. Ya. Kemudian cara Nabi Muhammad SAW, ya, adalah selalu menggunakan metode dakwah yang beragam, ya, macam-macam. Ada dengan bertanya, ya, ada ingin memberitahu, ada yang macam-macam, ya, sehingga cara dakwah ini sangat banyak, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti ketika ada sahabat yang diperintahkan ke Yaman ketika itu, ya, Mu'adz bin Jabal, ya, ke Yaman. Beliau SAW beliau mengatakan yassiru wala tu'assiru, permudah jangan persulit, basyiru wala tunafiru, beri kabar gembira, jangan memberikan kabar yang bisa membuat orang itu lari. Ya, ini salah satu atau beberapa metode daripada taklimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadza nara aidan anna al-manhaj nabawi fi at-ta'lim lam yutraqu syai'an min syu'unid dunya wad din illa ana uniya bihi. Ya. Dari sini kita tahu bahwasanya cara metodenya Nabi Muhammad SAW itu selalu memperhatikan masalah dunia dan juga memperhatikan masalah akhirat, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga memperhatikannya dengan sebaik-baik perhatian. Wa wada'al qawaid al-salimah allati 'alaiha qamat khairu ummah. Kemudian Nabi Muhammad SAW ngasih tahu kaidah-kaidahnya, dari situ umat ini bisa berjalan dengan baik, ya. Dan berkat taklimnya Nabi Muhammad SAW, maka negara Islam itu berdiri berkat taklimnya Nabi Muhammad SAW, ya. Sehingga dengan caranya Nabi ilmu tersebar ke seluruh penjuru, kemodernan juga tersebar ke seluruh penjuru berkat murid-murid daripada Nabi Muhammad SAW yang menyebarkan ilmu Nabi, yaitu para sahabat, ya. Sehingga Islam dulu terkenal luar biasa, ya. Ilmunya tersebar ke berbagai penjuru, ya. Orang dulu semuanya belajarnya kepada orang Muslim, ya. Akan tapi, ya, sekarang sayangnya zamannya sudah berubah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam kembali mulia, ya. Umat Islam menjadi mulia. Kalau Islam sudah pasti mulia, ya. Muslimin, Islam pasti mulia. Tapi zamannya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kemuliaan Islam. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, mencintai Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakratul maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bis khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bis khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bis khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.